Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini seperti biasa kita mau unboxing lagi beberapa, ada ikan, cleaning crew, ada juga udang-udang yang masuk. Jadi banyak pilihannya untuk teman-teman bisa pilih nantinya. Untuk yang pertama ini banyak ikan-ikan kecil ya. Yang masuk ke BKC, ada betok-betok, jabing, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini ada Blue Star ya, dia termasuk betok. Nah, untuk teman-teman yang masih pemula yang masih belajar untuk bikin akuarium laut, gue sih nyaraninnya ikan-ikan betok-betok dulu ya, karena mereka ini hampir dibilang tahan banting lah, kuat gitu. Jadi nggak gampang mati. Nah, ini juga ikan cantik, salah satu rekomend dari gua untuk para pemula. Warnanya juga cantik-cantik, bagus, dan betok pun sama, warnanya juga bagus. Nah, untuk ini ada jabing gajah. Nah, ini salah satu yang suka bersihin pasir teman-teman. Jadi penting juga ya kalau untuk pasir ini. Dan ini ada ikan KKO muka ungu ya teman-teman. Ini sebenarnya rekomend juga sih kalau dari gua ya, karena dia selain reef safe, abis itu juga damai dan warnanya pun bagus. Dan berenangnya juga unik teman-teman untuk KKO ini ya. Nah, ini ada banyak banget yang kecil-kecil, jadi agak susah banget diambil. Nah, ini ada ikan tikusan. Nah, ikan tikusan ini kalau kecil tuh lucu banget, bantet ya, bantet, matanya juga belok. Karena kalau udah agak gede, kalau udah gede tuh kurang bagus. Kalau yang kecil-kecil gini masih bagus karena di nano ataupun biko juga oke. Nah, ini ada jabing glodok. Ini jabing yang menurut gua sangat penting ya, karena dia paling dari seluruh jabing untuk makan-makan lumut itu jabing glodok. Dia paling rakus teman-teman. Nah, untuk ini jabing kuning. Nah, kalau jabing kuning ini lebih juga ke hias, karena warnanya itu kalau kena lampu itu bagus ya, nyalanya, dan di kepalanya tuh ada bintik-bintik. Kalau di luar negeri itu orang favorit juga untuk jabing kuning ini. Ini ada juga keling ijo. Keling ijo ini kalau sore hilang ya teman-teman, jadi masuk ke dalam pasir. Mereka untuk self defense-nya biasanya mereka ke dalam pasir. Dan ini ada salah satu betok juga ya, ini namanya blue band. Warnanya memang nyala banget dan bagus ya untuk teman-teman punya gitu. Nah, untuk jeleknya betok teman-teman, kalau dia semakin besar atau dia udah jadi ikan lama di dalam akuarium, mereka ini akan jadi galak ya. Jadi ngebully ikan-ikan yang baru tuh, ikan-ikan betok yang baru tuh dibully sama mereka. Jadi harus tahu caranya ya. Nah, ini ada ikan jai-jai ijo. Jai-jai ijo ini ikan schooling dan sangat damai, seperti ikan capungan. Jadi bagus sekali kalau baru kelihatan, sangat bagus kalau dia dibeli dari 2, 3, sampai 5 itu baru terlihat ya. Jadi karena mereka akan berenang berbarengan. Nah, untuk ini yang susah banget gue ambil, namanya jabing BK teman-teman. Jadi ikannya hampir kayak gabus ya, kecil gitu, panjang. Tapi bagus sebetulnya, jadi kepalanya tuh, di matanya tuh ada stripnya. Jadi agak susah diambil, takut luka ke ikannya. Nah, berikutnya ikan bintang malam. Ini termasuk betok juga teman-teman. Jadi ini kepalanya kuning, badannya tuh pink. Jadi ikan betok itu sangat bagus sekali, maksudnya sangat banyak sekali jenisnya dan bagus sebetulnya ya. Tapi jeleknya kalau udah lama ya begitu, mereka akan jadi galak dan suka ngebully ikan baru. Nah, yang tadi itu ikan dokter neon teman-teman. Bedanya tuh uniknya cuma di sampingnya ada list kayak warna biru, jadi kayak kelihatan seperti neon ya. Nah, di sini ikan udah kayak arisan, jadi ngumpul semua karena masih baru nyampe, masih agak stres, jadi masih pada ngumpul semua. Untuk ini ada keling mutiara. Nah, ini kelihatan ya titik-titik mutiaranya ya. Ini juga kemarin ada satu laku sebanyak yang nanya habis. Nah, ini juga masuk cuma satu juga. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan ini ada keling tanduk teman-teman. Untuk keling tanduk ini dia juga masuk pasir
Dan bagusnya dari keling tanduk ini, mereka misalnya ada dua, mereka tuh suka berenang, suka nari sama-sama gitu, kayak bikin ngebulet. Jadi bagus untuk kita lihat ya. Dan dia juga salah satu masuk ke pasir juga tuh. Nah ini ada Angel Marmot yang kemarin kehabisan. Ada berebut untuk Angel Marmot. Ini masuk lagi, ada 3 piece, ada size S dan size M. Untuk berikutnya ini ikan banyeman hijau, bagus kena lampu ya, warna hijaunya dan garis lainnya terlihat sekali. Selain itu ada botana coklat. Nah ini hampir sama seperti botana lainnya. Dia sangat bagus untuk koral ya, karena dia termasuk pemakan koral ataupun alga. Nah ini yang imut, ada KP auriga, termasuk butterfly, jadi tidak reef safe ya teman-teman, sama koralnya pada dimakan nanti. Berikutnya ini udah lama juga nggak masuk, ikan pidana. Ini termasuk ikan predator, gedenya itu bisa jadi ikan GT teman-teman ya, yang suka ada di YouTube ataupun ada di kita nonton Discovery Channel, atau yang suka mancing. Nah ini kecil-kecilnya nih teman-teman, ikan pidana. Kalau udah besar menjadi ikan GT. Karena ini mereka ini sangat rakus ya teman-temannya, sangat rakus banget. Jadi ngasih makannya pun bisa sehari 2 kali, dan dia proses untuk menjadi lebih besarnya itu sangat cepat. Jadi pertumbuhannya itu sangat cepat. Dan dia yang saya tahu ikan predator satu-satunya yang schooling. Jadi dia akan selalu berenang bersamaan tuh, mau sampai besar pun juga sama. Itu yang saya tahu ya. Mungkin kalau ada yang tahu lagi ikan predator yang schooling, bisa tulis di komen ya teman-teman, jadi banyak yang tahu juga. Nah tapi kalau ikan ini semakin besar, sebisa mungkin dipisahkan nanti. Kalau dia bisa makan ikan yang jauh lebih kecil, jadi mau dikasih ikan cere pun dimakan sama dia, mau dikasih rebon dimakan sama dia, mau dikasih kayak dapia atau brine shrimp juga dimakan sama dia. Jadi dia ini rakus, dan banyak juga yang kalau udah semakin lama dia akan makan pelet, rakus banget. Dan di sini ikan-ikan yang agak besar, jadi ada dori juga, ada macam-macam ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah botana kera, atau juga bisa dibilang botana flamingi. Botana kera atau flamingi ini jadi nantinya dia akan punya titik-titik di mukanya, dan di bibirnya itu ada kayak lipstick warna ungu. Dan semakin besar dia akan menjendol ya nanti di kepalanya, jadi sangat bagus sekali. Berikutnya ini ada ikan kepe monyong. Nah ini banyak yang masih jadi debat ya, karena dibilang ada yang katanya nggak reef safe, ada yang bilang reef safe. Menurut saya kalau saya sih, saya pakai di tempat koral saya ya, untuk makanin hama-hama yang ada di koral saya, karena ini sangat penting menurut saya. Tapi kalau koralnya sakit, itu ada kemungkinan memang dia jahilin. Tapi kalau koralnya sehat-sehat aja, itu nggak dijailin sama dia. Jadi itu balik ke teman-teman, karena kalau saya lebih ngejaga untuk makan hama dari kayak cacing Bristol, Aiptasia, jadi tetap saya pakai. Berikutnya ada ikan angel kalong. Nah ini termasuk angel ataupun ya angel fish ya, berarti tidak reef safe teman-teman. Berikutnya masuk lagi ikan dori yang kayak di Finding Nemo. Nah ikan dori ini teman-teman, banyak yang suka nanya, kadang-kadang terlihat seperti white spot, kadang-kadang itu hilang lagi, so kayak white spot. Memang ikan dori ini sama seperti ikan botana biru, mereka ini sangat sensitif kulitnya. Jadi terkadang kalau parameter air jelek sedikit, dia terlihat stres dan ada kayak white spotnya. Jadi kalau miara ikan dori, diusahakan jangan overfeeding teman-teman. Itu ada di video BKC juga. Dan jaga kualitas airnya ya. Tapi kalau dia udah biasa settle, biasanya dia tahan banting juga sebetulnya. Nah ini ada Angel Marmot juga, yang tadi saya bilang ini size M nya. Kalau yang tadi size S, ini size M. Nah kalau Angel ini tidak reef safe ya teman-teman.
Nah ini yang susah ditangkap ada botana ekor putih. Setahu saya ekor putih, tapi bisa juga sumeri ya. Ini ikan botana yang reef safe dan sangat baik untuk teman-teman piara di koral, karena dia akan makanin lumut-lumut. Ini ada Giro Negro yang size-nya size M, tapi masih teler ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sih selamat. Nah ini ada ikan yang baru pertama kali masuk ke sini nih. Ini kayak ikan air tawar, kayak manfish ya. Kalau air tawar itu manfish. Dan di sini ini pelatak namanya teman-teman, pelatak rambut. Jadi pelatak tuh banyak banget tuh jenisnya, yang pelatak asli lah, pelatak daun. Kalau ini pelatak rambut, jadi memang motifnya agak lain dan memang bagus juga ya. Saya baru masuk sini ada 2 piece. Yang satu ini masih agak teler kayaknya, mudah-mudahan juga selamat. Kalau yang satu tadi lebih segar kondisinya. Nah selain itu juga masuk Paisuchen belar putih. Nah ini belut putih teman-teman. Ini biasanya kalau dari mukanya lebih mirip ke ular pelangi ya, belut pelangi. Jadi dia nggak seagresif moray yang biasa tuh. Dia nggak terlalu seagresif itu. Dia makan udang kecil, ikan cere kecil. Biasanya tuh kalau dia udah settle di tempat teman-teman, nah itu biasanya cuman kita kasih cere beku aja, taruh ke depan mulutnya itu dimakan sama dia. Tapi kalau untuk awal-awal baru masuk ke akuarium teman-teman, biasanya dia butuh adaptasi untuk di tempat baru. Di sini ada yang ikan-ikan agak besar. Nah ini ada ikan predator lagi nih. Yang pencinta ikan predator suka nanya ini ikan predator masuk. Nah ini ada ikan predator lagi yang masuk. Di ini juga ada kepe monyong tadi, saya juga ada yang kecil-kecil ya. Nah ini ada angel fish, angel doreng. Kalau yang ini agak teler, tapi mudah-mudahan sih seger ya, bisa selamat. Nah itu marmut juga. Nah ini juga angel kalong juga. Tiga-tiganya tidak reef safe. Nah ini ikan kerapu bebek. Kerapu bebek atau kerapu tikus. Biasanya kalau udah besar orang biasanya suka ngomongnya kerapu tikus ya. Dan ini kalau udah besar tuh enak banget dimakan dagingnya. Tapi kalau ikan-ikan pencinta predator, biasanya ini salah satu koleksi yang mereka keep ya, mereka punya gitu. Karena memang kerapu yang berenangnya itu agak aneh, badan itu agak aneh. Nah ini juga ada ikan predator, ikan trigger liris, teman-teman bisa lihat motifnya. Dan untuk ikan trigger liris ini menurut saya yang agak paling sadis ya dibanding yang lain ya. Karena kalau ikan trigger ini seperti ikan piranha-nya laut. Karena mulutnya tuh kecil, jadi kalau makan itu benar-benar dicabik kecil-kecil. Jadi dia termasuk ikan predator. Dan kalau ada ikan-ikan kecil itu udang khususnya atau keong, bintang laut itu biasa suka dihajar sama dia. Ini ada ikan pala haji, termasuk dari kayak keluarga kakatua. Dan ini yang tadi saya bilang botana keratoflamingi. Nah semakin besar ini dia jadi kayak pakai topeng ya, mukanya pakai eyeliner, di bawah matanya itu ada biru. Jadi bagus juga. Nanti semakin besar itu ada tanduk di kepalanya tuh teman-teman. Jadi bagus banget ya untuk ikan-ikan ini. Kalau semakin besar itu sangat bagus kalau untuk di kolam ya. Kalau teman-teman punya kolam air laut, sangat bagus sekali miara ikan-ikan botana, karena warnanya akan semakin terlihat apalagi kalau kena sinar matahari teman-teman. Jadi semakin bagus. Nah ini ada ikan koper. Ini juga bukan koper mutiara sih, motifnya juga agak lain ya. Jadi saya juga belum dapat, soalnya belum dapat notanya dari supplier saya, jadi masih belum tahu. Ada beberapa jenis yang saya masih bingung untuk jenis, tapi termasuk jenis koper ataupun buntel. Nah ini juga ada moray zebra teman-teman. Nah sama seperti yang tadi belut putih itu, moray ini tidak seagresif moray yang lain ya. Jadi ada tuh pelanggan saya beli, dia ngasih makan tuh katanya nggak dimakan gitu. Tapi kalau ditinggalin, pecer yang jatuh itu besoknya hilang udah gitu. Jadi dia agak malu-malu memang ikannya. Jadi dia nggak yang ada ikan langsung diserang sama dia nggak kayak gitu. Jadi sangat unik, walaupun badannya gede tapi hatinya Hello Kitty kayaknya. Soalnya memang dia
nggak terlalu agresif dari belut-belut yang biasa kita jual ya. Dia pelangi juga sama. Jadi makannya pun dia nggak yang langsung dihantam. Nah ini ada sonang. Nah sonang ini juga termasuk yang makan Aiptasia katanya ya. Tapi kalau teman-teman punya polip jangan ada sonang ini, karena sonang ini juga tidak reef safe teman-teman. Dan di sini masuk ada pemakan alga yang paling rakus dibanding ya keong pun rakus, tapi pergerakannya itu lamban ya. Nah ini namanya sea hare. Saya juga udah pernah bahas sebelumnya sama teman-teman. Dia ini rakus sekali untuk makan alga. Jadi yang di kaca pun bisa, yang di sela live rock pun bisa, yang di sela-sela koral pun bisa. Dan dia lebih tahan banting dibanding keong. Jadi banyak pelanggan saya tuh agak nanya, kadang-kadang keongnya tuh nggak bertahan lama gitu ya. Jadi itu banyak faktor. Ada yang karena predatornya, ada dari cacing Bristol juga bisa. Nah jadi kalau si hare ini memang agak geli ngelihatnya gitu, tapi kalau ini saya pegang juga aman kok. Ini salah satu recommended untuk pemakan alga yang rakus. Nah ini juga ada cleaning crew teman-teman, bintang pasir juga udah sering bahas. Nah tadi juga habis ngobrol sama pelanggan gua, jadi tanknya itu crash teman-teman. Jadi gua tanya kenapa, karena dia tidak sering bersihin jarang sekali bersihin pasirnya. Nah ini salah satu solusi untuk tapi tetap harus dibersihkan ya. Namanya pasir itu sebaik mungkin tetap harus dibersihkan. Tapi ini salah satu bisa meminimalis seperti kotor-kotoran yang menumpuk di dalam pasir. Jadi bintang pasir ini Nasarius, dua biota yang masuk ke dalam pasir dan membersihin pasirnya. Nah ini ada udang empe teman-teman. Ini juga termasuk cleaning crew yang sangat aktif ya. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih banget teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Dan itu sangat berarti banget untuk channel BKC. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.